Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Fikih Channel bersama Bu Ayun. Belajar matematika mudah, asik, menyenangkan. Kali ini kita akan mempelajari materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Setelah kalian mempelajarinya, Ibu harap kalian bisa menjelaskan konsep nilai mutlak, dapat menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak, dapat menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Baik, kita pelajari dulu konsep nilai mutlak ya anak-anak. Seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam, si anak melompat ke depan 2 langkah, kemudian 3 langkah ke belakang. Dilanjutkan 2 langkah ke depan, kemudian 1 langkah ke belakang, dan akhirnya 1 langkah lagi ke belakang. Mari kita buat ilustrasi dari cerita tersebut dalam garis bilangan. Pertama, anak tersebut melangkah 2 lompatan ke depan, kemudian 3 lompatan ke belakang, 2 lompatan ke depan lagi, 1 ke belakang dan 1 ke belakang. Ingat, mulainya dari titik 0 dalam garis bilangan. Jadi, banyak langkah yang dijalani si anak merupakan konsep nilai mutlak. Karena kita menghitung banyak langkahnya, bukan arahnya. Sehingga jumlah langkahnya 2 ditambah nilai mutlak negatif 3, ditambah 2, ditambah nilai mutlak negatif 1, dan ditambah lagi nilai mutlak negatif 1. Sehingga jumlah langkahnya adalah 9. Selanjutnya, kita ingat-ingat lagi definisi nilai mutlak. Definisinya, jika atau misalkan X bilangan real, nilai mutlak X didefinisikan sebagai X jika X-nya lebih dari sama dengan 0 dan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Kemudian contohnya ya, kita lihat nilai mutlak dari setengah akan menghasilkan setengah. Kenapa? Karena setengah itu lebih dari 0. Nilai mutlak 5 sama dengan 5 karena 5 lebih dari 0. Nilai mutlak negatif 3, mohon maaf ya ini salah ya, harusnya ini tidak ada negatifnya. Berarti nilainya hanya 3. Kenapa? Karena negatif 3 itu kurang dari 0. Kemudian nilai mutlak dari 1 min akar 2. Akar 2 itu lebih dari 1 ya angkanya. Pasti karena itu nilainya negatif. Maka hasil akhirnya adalah akar 2 kurangi 1. Sama halnya nih soal kelima, contoh yang kelima, 3 kurangi pi. Pi adalah 22/7, berarti nilainya lebih dari 3. Sehingga hasil akhirnya maka pi min 3. Kemudian bagaimanakah penyelesaian persamaan nilai mutlak linier satu variabel? Berdasarkan definisi, untuk setiap A, B, dan C bilangan real, maka nilai mutlak dari AX plus B sama dengan C, jika ini ya syaratnya C-nya lebih dari sama dengan 0, didefinisikan, punya dua definisi lagi, AX plus B sama dengan C, untuk AX plus B-nya lebih dari 0, dan negatif AX plus B sama dengan C untuk AX plus B-nya kurang dari 0. Sedangkan bagaimanakah nilai mutlak jika C-nya kurang dari 0? Kita lihat, jika nilai mutlak AX plus B sama dengan C kurang dari pada 0, maka tidak ada bilangan X yang memenuhi persamaan tersebut. Ingat-ingat ya, ini sudah ada variasinya. Ini variasi yang pertama, C-nya kita lihat dia lebih dari 0. Ini yang kedua, C-nya kurang dari 0. Kemudian yang ketiga nanti akan kita bahas. Yang untuk nomor 1 dulu. Untuk C-nya lebih dari 0, maka dia punya dua penyelesaian. 1 dan 2. 2x min 1 sama dengan 7. Untuk 2x min 1-nya lebih dari sama dengan 0, yang untuk syaratnya ini bisa kita ubah jadi seperti ini dengan cara pindah-pindah ruas ya, sehingga didapatkan x lebih dari sama dengan setengah. Untuk yang ini, min 2x min 1 sama dengan 7. Untuk 2x min 1 kurang dari 0, yang ini syaratnya juga bisa kita ubah jadi
X kurang dari setengah. Yang atas dulu kita selesaikan. Untuk X lebih dari setengah, maka yang dipakai yang positif. 2X min 1 sama dengan 7. 2X sama dengan 8. X sama dengan 4. Dan untuk yang definisi kedua, untuk X-nya yang kurang dari setengah, maka dipakai definisi yang negatif ya. Min 2X min 1 sama dengan 7, sehingga didapatkan hasil akhir X-nya adalah negatif 3. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah negatif 3 atau 4. Kita lanjutkan. Untuk nomor 2 jelas, nilai C-nya itu kurang dari 0, maka dia tidak punya penyelesaian. Kemudian untuk yang nomor 3, kita pakai sifat ya. Ini sifat dari nilai mutlak. Nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat seperti ini. Sehingga yang di sini soalnya nilai mutlak 2X min 1 sama dengan nilai mutlak X plus 3. Kita bisa gunakan sifat itu. Pertama kali kita pindahkan ruas dari yang kanan ke kiri. Jadi seperti ini. Kemudian gunakan sifat, dikuadratkan semuanya. Yang satunya di plus, jadi yang ruas pertama tulis aja, ini di sini, dan yang dikurung kedua sama. Tapi untuk yang ruas kedua ini, yang satunya semuanya di plus. Plus X plus 3, yang satunya di min X min 3. 2X plus X, 3X, min 1 plus 3, 2. 2X min X, X, min 1 min 3, 4. Maka kalau 3X plus 2 sama dengan 0, setelah kita pindahkan ruas pasti didapatkan X-nya min 2 per 3. Sedangkan untuk yang X min 4 sama dengan 0, maka setelah pindah ruas X-nya adalah sama dengan 4. Sehingga nilai ini X sama dengan min 2 per 3 sama X sama dengan 4 akan memenuhi himpunan penyelesaian dari nilai mutlak tersebut. Sekarang kita masuk yang pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Ada 3 tipe ya di sini ya. Yang pertama, jika A lebih dari 0 dan fungsi nilai mutlaknya, bentuk nilai mutlaknya, nilai mutlak X kurang dari sama dengan A. Ingat, A-nya lebih daripada 0. Maka penyelesaiannya min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Yang kedua, jika A-nya kurang dari 0, berarti dia negatif, sedangkan bentuknya nilai mutlak X kurang dari A. Maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan. Kenapa sih? Karena A-nya yang di sini kurang dari 0. Seperti tadi ya. Kemudian yang ketiga, jika A-nya lebih dari sama dengan 0, dengan bentuknya nilai mutlak X lebih dari sama dengan A, maka ada 2 penyelesaian. Yang pertama, X lebih dari sama dengan A, dan X kurang dari sama dengan negatif A. Nih, sesuai dengan tipenya ya. Contohnya, tipe pertama, ini saya gunakan nilai mutlaknya sama. Yang untuk soal nomor 2, jelas C-nya ini kurang dari 0. Yang nomor 3, tandanya ini lebih dari, bedanya dengan yang nomor 1 itu, ini kurang dari sama dengan, ini lebih dari sama dengan. Kemudian langsung diselesaikan ya. Nomor 1, sesuai dengan definisi, maka min 7 kurang dari sama dengan 2X min 1 kurang dari sama dengan 7, ketemunya seperti ini. Dalam garis bilangannya kita buat seperti ini. Ini kurung kurawal yang tutup ya ini ya. Maka himpunan penyelesaiannya seperti ini. Untuk yang nomor 2 jelas karena C-nya ini kurang dari 0, maka tidak ada penyelesaiannya. Yang nomor 3 inilah yang punya 2 penyelesaian. Bisa kalian lihat. Yang satunya 2X min 1 lebih dari 7, yang satunya 2X min 1 kurang dari sama dengan negatif 7. Seperti itu. Oke, dilihat
ini sudah tidak ada tanda mutlaknya ya. 2x min 1 lebih dari sama dengan 7, maka x-nya didapatkan lebih dari sama dengan 4, sedangkan 2x min 1 kurang dari sama dengan min 7, maka didapatkan x-nya kurang dari sama dengan negatif 3. Ini penyelesaiannya seperti ini. Maka himpunan penyelesaiannya bisa ditulis seperti ini. Kemudian, nih, bagaimanakah untuk himpunan penyelesaian pertidaksamaan yang semuanya kanan kiri ini tanda mutlak ya, ada nilai mutlaknya. Nah, gunakan sifat aja seperti yang sebelumnya. Pindahkan ruas seperti ini. Kemudian 2x plus 1 kuadrat min x min 3 kuadrat lebih dari sama dengan 0. Sama. Caranya yang ruas pertama ditulis di dalam kurung yang pertama sama di dalam kurung yang kedua. Yang ini kita tetap buat positif, artinya yang plus x ya tetap plus x, yang min x tetap min x. Artinya x min 3 dikalikan positif 1, seperti itu. Kalau yang sebelah sini, dia dari yang x min 3 dikalikan negatif 1, maka jadinya yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Sama ya, 2x ditambah x, yaitu 3x, 1 kurangi 3 min 2, 2x min x sama dengan x yang di sini, 1 tambah 3 yaitu 4. Setelah difaktorkan, akan muncul akar-akarnya seperti ini. Bisa dicek ya, misalkan x-nya kita ganti 0, tutupi yang 3 kali 0, 0 min 2, berarti min 2, yang x-nya diganti 0 tambah 4, 4 berarti min 2 kali 4, min 8, yang ada 0-nya itu kan di antara min 4 sama 2/3, maka dia nilainya min. Setelah itu selang-seling sebelah sini. Karena permintaannya itu positif, maka yang dijadikan jawaban ini sama ini. Seperti itu, sehingga himpunan penyelesaiannya seperti ini. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali di Vicky Channel bersama Bu Ayun. Belajar matematika mudah, asik, menyenangkan. Kesempatan kali ini kita akan mempelajari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Jadi, endingnya nanti Ibu harap kalian bisa menjelaskan konsep nilai mutlak, menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak, dan juga menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Kita ingat-ingat lagi ya. Konsep nilai mutlak. Perhatikan ya ilustrasi berikut. Seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam, si anak melompat ke depan 2 langkah. Kemudian 3 langkah ke belakang, dilanjutkan 2 langkah ke depan, lalu 1 langkah ke belakang, dan akhirnya terakhir dia 1 langkah ke belakang. Timbul pertanyaan, bagaimana ilustrasi dari cerita tersebut dalam garis bilangan? Mari kita lihat bersama-sama. Kita definisikan ya, lompatan ke depan itu sama saja di dalam garis bilangan ini, itu kita anggap dia melompat ke kanan atau searah dengan sumbu X positif. Sedangkan lompatan ke belakang itu dia searah sumbu X yang negatif, seperti itu, atau ke kiri. Tadi ceritanya pertamanya dia lompat 2 langkah ke depan, dilanjutkan 3 ke belakang, kemudian dilanjutkan lagi 2 ke depan, 1 ke belakang, dan diakhiri 1 lagi ke belakang. Jadi, karena pertanyaannya berapa banyak langkah, maka semua langkah ke depan maupun ke belakang kita anggap sebagai
suatu angka yang positif sehingga dinilai mutlakan atau di harga mutlakan. Seperti ini, 2 ke depan positif karena nilainya sudah positif. 3 ke belakang berarti nilai mutlak negatif 3. 2 ke depan, 1 ke belakang, 1 ke belakang lagi. Karena suatu nilai jika dinilai mutlakan seperti ini negatif 3, nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3, maka semua nilainya ini positif sehingga akhirnya akan menghasilkan 9 langkah. Jadi definisi nilai mutlak itu apa sih? Definisinya, misalkan X bilangan real, maka dia didefinisikan akan punya 2 definisi ya anak-anak ya. Akan bernilai positif jika X-nya lebih dari sama dengan 0 dan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Bisa kalian lihat dalam ungkapan yang kata sehari-hari ya, kalimat sehari-hari. Nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri, sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif tersebut. Nih, kita contohkan ya dalam angka. Nilai mutlak dari setengah, ya angka itu sendiri ya tetap setengah, karena setengah itu lebih dari 0. Nilai mutlak dari 5 sama dengan 5. Nilai mutlak dari negatif 3 adalah, ini kurang ya, negatif dari negatif 3 atau hasilnya nanti adalah 3, karena negatif 3 kurang dari sama dengan 0. Sedangkan misalkan nilai mutlak dari 1 min akar 2, pasti ini angkanya itu negatif, karena akar 2 itu lebih dari 1, sehingga hasilnya akan jadi akar 2 min 1. Kemudian nilai mutlak dari 3 min pi, pi adalah 22/7, di sini, sehingga hasilnya akan menjadi pi min 3, karena 3 min pi, 3 kurangi 22/7 itu kan kurang dari 0 ya pastinya. Jelas ya anak-anak ya. Kemudian persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Oke, kita pelajari definisinya dulu. Untuk setiap A, B, dan C suatu bilangan real dengan nilai mutlak AX plus B sama dengan C, ini ada syaratnya ya. Jika C-nya lebih dari sama dengan 0, maka dia punya 2 definisi seperti yang tadi. AX plus B sama dengan C untuk AX plus B-nya lebih dari sama dengan 0. Negatif AX plus B sama dengan C untuk AX plus B-nya kurang dari 0. Ingat, yang nomor 1, jika nilai C-nya lebih dari 0. Sedangkan jika berapa sih? Bagaimana sih definisi untuk nilai mutlak AX plus B sama dengan C untuk C-nya kurang dari 0? Maka tidak ada bilangan real yang memenuhi persamaan tersebut. Seperti itu anak-anak. Oke, kita lihat, didefinisikan dulu ya. Nomor 1, nilai mutlak 2x min 1 sama dengan 7. 7 lebih dari sama dengan 0 atau kurang? Lebih ya. Yang nomor 2, nilai mutlak x plus 5 sama dengan negatif 10. Ingat, negatif 10 pasti kurang dari 0. Kemudian bagaimana sih kalau yang bentuknya seperti ini? Oke, nanti kita lihat. Kita lihat penyelesaiannya. Untuk nilai mutlak 2x min 1 sama dengan 7. Berdasarkan definisi 1.2, C-nya ini pasti lebih dari sama dengan 0. Jelas ya, angka 7 pasti lebih dari sama dengan 0. Maka dia punya 2 penyelesaian. 1, 2. Seperti ini. Yang pertama dulu kita bahas. 2x min 1 sama dengan 7. Dengan syaratnya untuk 2x min 1 lebih dari sama dengan 0. A, X
plus B lebih dari sama dengan 0. Ini ya definisi. Ini bisa kita ubah jadi yang seperti ini. 2x yang min 1 pindah ruas jadi plus 1. X berarti lebih dari sama dengan setengah seperti ini. Sama yang ini, untuk ini dilanjutkan ya. Untuk X lebih dari sama dengan setengah, maka nilai mutlak 2x min 1 sama dengan 7, kita pakai definisi yang positif, sehingga didapatkan 2x min 1 sama dengan 7, 2x sama dengan 8, dan x-nya sama dengan 4. Sedangkan untuk yang ini, min 2x min 1 sama dengan 7 untuk 2x min 1 kurang dari 0. Yang ini, ingat, kita boleh ubah jadi seperti ini. Maka kondisinya jadinya x kurang dari setengah. Yang ini ya. Sehingga nilai mutlak 2x min 1 sama dengan 7 akan kita pakai definisi yang kedua. Min 2x min 1 sama dengan 7. Min kali 2x, min 2x, min kali min 1 plus 1. Baru satunya pindah ruas dan sebagainya. Didapatkan nanti 6 bagi negatif 2 yaitu negatif 3. Jadi penyelesaiannya akan didapatkan 2 yaitu 4. Yang satunya negatif 3. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan untuk soal yang nomor 2. Tadi sudah kita bahas nilai C-nya. Di sini jelas ya nilai C-nya kurang dari 0. Maka langsung saja. Karena C kurang dari 0, maka tidak ada X elemen real yang memenuhi persamaan tersebut. Atau kita sebut sebagai persamaan tersebut tidak memiliki penyelesaian. Sekarang yang ketiga. Nilai mutlak 2x min 1 sama dengan nilai mutlak x plus 3. Kita pakai yang definisi ini. Di video sebelumnya sudah ada ya. Sehingga diperoleh seperti ini. Nilai mutlak 2x min 1 sama dengan nilai mutlak x plus 3. Pindahkan ruas dahulu supaya kita bisa mengikuti definisi ini. Ini pindah ke kiri. Jadinya kan kalau plus pindah ruas jadi min nih. Sesuai definisi dikuadratkan, maka ini bentuknya seperti ini. 2x min 1 kuadrat dikurangi x plus 3 kuadrat. Maka yang satunya di plus, 2x min 1 plus x plus 3, yang satunya di min. Min yang plus ini jadi min, yang plus ini juga jadi min. Maka didapatkan 2x plus x, 3x, min 1 plus 3 plus 2. Kemudian yang ini 2x min 1, x, min 1 min 3, negatif 4. Maka kalau ini disama dengan 0, 3x plus 2 sama dengan 0, maka x-nya didapatkan min 2/3. Yang kalau ini x min 4 sama dengan 0, kita akan dapatkan x-nya sama dengan 4. Jadi, penyelesaiannya adalah x sama dengan min 2/3 atau x sama dengan 4. Seperti itu ya anak-anak. Kita lanjutkan untuk yang pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Definisinya ini. Ada 3 yang nanti kita bahas, salah satunya aja, tidak jadi masalah. Jika A lebih dari sama dengan 0, maka nilai mutlak X kurang dari sama dengan A. Maka cara cepatnya min A, hasilnya ya ini untuk penyelesaiannya nanti min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Jika A kurang dari 0, maka nilai mutlak X kurang dari A. Ingat, A-nya kurang dari 0, berarti dia negatif. Sehingga tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan. Sedangkan, jika A lebih dari sama dengan 0, dan nilai mutlak dari X-nya itu lebih dari sama dengan A, jadi perbedaannya nomor A sama nomor C, yang ini kurang dari, yang bawah ini lebih dari. Dia punya 2 penyelesaian, yaitu X lebih dari sama dengan A atau X kurang dari sama dengan A. Nanti ya, kita aplikasikan biar lebih memudahkan kita.
Contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Ini pakai yang definisi nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Sama seperti tadi.